Seperti misalnya di musim dingin kayak sekarang, di negara-negara yang memang turun salju, udaranya dingin, itu biasanya maghribnya cepat sekali, terbenam matahari. Biasa jam 5 sedikit sudah terbenam matahari, tapi isyaknya itu terlambat. Isyaknya bisa jam 9 malam gitu ya. Terus subuhnya itu bisa sampai jam 7 pagi. Nah, di beberapa wilayah jam 7 itu masih gelap. Saya pernah datang ke beberapa wilayah yang begini nih, bahkan setengah 8 itu jam 7.15 baru azan subuh. Gitu kan. Jam 8 itu masih gelap. Nah biasa begitu ya. Tapi di Muhajir mengatakan Allah memberikan ayam jantan ini betul-betul tetap dia tahu itu. Baik malam panjang atau pendek tetap dia berkokok. Karena itu kata beliau, sebagian ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu itu. Saya sudah pasti kalau ayam itu sudah berkokok pagi berarti sudah pasti masuk waktu. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian ada ulama Ibnu Hajar masih menukil perkataan ulama lain namanya Ad-Daudi. Ya. Ad-Daudi ini tentu teman-teman sekalian sebelum kita masuk pada Ad-Daudi ini kita perlu tahu ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di banyak hal. Di antaranya hewan-hewan sendiri. Ada yang unik sekali ya, bahasan saya baru tadi semalam sempat saya dengar penelitian terbaru disampaikan oleh Dr. Abdul Daim, salah satu dokter dari Mesir yang sekarang channel beliau selalu mempertemukan antara penemuan terbaru dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi gitu ya. Beliau membahas tentang di antaranya pernah ada serigala berbicara dengan bahasa manusia di masa Nabi SAW sehingga membuat pengembala kambing yang dicuri oleh serigala itu dombanya atau kambingnya itu masuk Islam. Ya. Dan sekarang beliau mengatakan mungkin di masa itu orang tidak semua yakin kecuali karena keimanan saja. Tapi di masa sekarang dan ada hadis Nabi juga nanti tidak terjadi hari kiamat kecuali seseorang itu akan bisa berbicara dengan hewan bahkan dengan sendalnya sendiri. Nah ini mungkin di masa Nabi SAW tidak semua orang faham hadis ini. Tapi di masa sekarang dengan teknologi yang ada, ya, itu seseorang, para ilmuwan sekarang sedang coba melahirkan di alat komunikasi kita, itu sampai saya lihat cuplikannya semalam itu memang diperlihatkan bagaimana mereka sedang survei. Dimulai dari hewan-hewan yang sering dengan manusia, misalnya kucing nih, mereka coba tangkap dengan teknologi canggih suara kucing itu supaya memahami bahasanya, ditransfer ke bahasa manusia. Nah nanti kita bisa faham kucing itu ngomong apa ke depannya. Sekarang mungkin belum. Jadi nanti kalau kita bunyikan handphone kita di teknologi yang akan datang, kalau kita dekatkan dengan kucing dan dia ngomong, itu bisa tertransfer ke bahasa manusia. Dengan teknologi yang ada gitu ya. Sekarang beliau mengatakan juga yang hadis tentang masalah orang bisa berbicara dengan sendalnya sendiri. Bukan mustahil ya. Sekarang tidak usah kita bicara sendal. Ya, robot bisa bicara, handphone bisa bicara dengan kita. Kita tinggal ngomong sesuatu, handphone kita bisa memberikan informasi segala macam hal gitu ya. Bukan mustahil nanti di sepatu orang, di sendal orang itu sudah ada teknologi canggih. Dia bisa berbicara dengan sendalnya, maksudnya dia bisa perintahkan karena ada aplikasi di dalam atau apa saja. Itu semua bukan mustahil. Jadi makin canggih teknologi sekarang itu makin banyak terbukti kemahabesaran Allah SWT. Cuma kita ini orang Islam terlalu dimanjakan oleh Allah. Masih dari 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Sekarang orang-orang baru temukan setelah teknologi canggih gitu kan. Maka kita cuma bekalnya tinggal beriman dan meyakini semua itu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi jangan sampai kita anggap remeh, apa sih bahasanya tentang ayam berkokok gitu ya. Seakan-akan cuma dianggap remeh. Padahal sebenarnya banyak sekali hikmahnya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan di antara hikmah yang bisa diambil adalah kalau seseorang peduli dengan hadis ini, dia bisa pelihara ayam jantan. Ya, khusus untuk masalah ya, mendengarkan kokokannya karena setiap kokokan dia itu berarti menandakan lihat malaikat. Karena ada dua riwayat kan. Riwayat yang pertama di buku kita tidak disebutkan waktunya. Riwayat kedua yang saya baru bacakan tadi, redaksi lain hadis malam. Tapi sebenarnya riwayat di buku kita kalau Bapak Ibu lihat di buku kita kan tidak disebutkan waktunya. Cuma disebutkan kalau kalian dengarkan kokokan ayam, berdoalah kepada Allah karena dia sedang lihat malaikat. Berarti tidak ada waktunya.
Siang hari begini pun kita lewat ada kokokan ayam, langsung saja berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dengan penuh keyakinan. Jangan ada ragu ya. Ah benar nggak sih? Masa gara-gara ayam ini doa saya diijabah? Ingat, bukan karena ayamnya. Tapi karena adanya malaikat yang Allah masih tutup mata kita untuk lihat. Karena malaikat mengaminkan doanya orang-orang beriman. Ya, makin kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka makin besar pahala kita dan makin kuat iman kita. Jadi nggak boleh ragu dengan masalah seperti ini. Jelas sampai sini ya? Ya, baik. Ibnu Hajar masih menukil perkataan satu orang lagi namanya Ad-Dawudi. Beliau mengatakan, qala Ad-Dawudi yata'allam min ad-diki khamsu khisal. Kita bisa belajar dari ayam jantan 5 perkara. Yang pertama adalah husnus saut, indahnya suara. Ya. Karena kalau kita lihat ayam itu, dia jantan mengangkat suaranya, sebenarnya tidak ada orang yang terganggu dengan suara kokokan ayam ya. Termasuk ayam jantan kalau dia berkokok. Tapi dia sebenarnya ada satu intonasi suara di situ yang sebenarnya mengandung suara yang indah gitu ya. Sehingga orang kadang-kadang kalau mau mengangkat suaranya, dia harus mengatur mimik mulutnya, lidahnya, dan bagaimana dia mengatur rongga tenggorokannya. Itu sebenarnya dilihat dari ayam juga gitu ya. Ini perkataan beliau. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah wal qiyamu fis sahar. Bangun di waktu sahur, di waktu mustajab doa. Uniknya ayam ini beda sama hewan-hewan lain. Hewan lain biasanya bangun di waktu matahari sudah terbit. Umumnya. Tapi ayam ini pasti bangun di waktu itu. Seakan-akan ada tugas Allah kasih dia untuk bangun, berkokok ya. Mungkin juga termasuk membangunkan orang. Sehingga dia bisa melihat malaikat di waktu itu. Jadi seperti mana Allah tugaskan. Ini pelajaran yang lain. Bahwasanya kita bisa belajar ternyata ayam aja rutin setiap hari bangun gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga wal ghirah, cemburu positif. Ya. Nah ini pernah ada terjadi dialog antara seorang pastor sama seorang syekh di negeri Syam. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan kisah itu tidak di majelis kita, tapi kalaupun sudah pernah mohon maaf saya ulangi karena berkorelasinya sama bahasan kita pas gitu ya. Terjadi dialog antara Islam sama Kristen. Kebetulan pastor ini waktu naik di atas podium, dia mengatakan di depan kaum muslimin, audiensnya muslim dan orang-orang Nasrani, kalian umat Islam melarang penganut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah berhala. Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga berhala. Sama batu. Ya. Kalau bedanya mungkin yang ini patungnya harimau, ini apa gitu ya. Ini juga sama, cuma bedanya di rumah gitu. Kemudian yang kedua, kalian melarang penganut kalian makan babi. Salah satu alasannya karena babi suka makan kotoran. Jadi babi itu kalau dihidangkan sayur-sayuran misalnya, dia tidak seperti hewan lain ya. Kalau dikasih sayur-sayuran misalnya, dan dikasih maaf kotoran manusia, dia pilih makan kotoran manusia. Gitu kan. Sementara kata pastornya, kalian pun memakan ayam, ayam juga terkadang makan kotoran.